Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada qada dan qadar. Kelas 12 IPS 2. Mudah-mudahan semua sehat ya. Ini materi kita yang pertama di kelas 12 semester 1 ini. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini kompetensi dasarnya. Kita akan memahami keimanan kepada qada dan qadar, kemudian menjelaskan makna iman, juga memahami hikmahnya, serta poin pentingnya sih menerapkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, perilaku iman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, agama kan intinya perilaku. Agama intinya perilaku. Adapun panduan-panduan itu awalnya adalah teori. Dan teori itu teori tanpa praktek kan nol. Praktek tanpa teori ya sesat. Meraktekin apa nggak ada teorinya. Nah, indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada qada dan qadar, menjelaskan tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar, juga menjelaskan hikmahnya, hikmah apa iman kepada qada dan qadar, juga menjelaskan korelasi antara ikhtiar itu usaha dan takdir. Apa korelasinya atau apa hubungannya? Ini alur materinya, pengertian, dalil, jenis-jenis, takdir, hikmahnya, relasinya, dan ada beberapa kisah yang nanti akan kita sama-sama dengarkan. Yang pertama, pengertian qada dan qadar secara bahasa. Qada artinya ketentuan, peraturan, ukuran. Secara istilah, ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk sesuai dengan ilmu Allah dan kehendaknya. Jadi qada itu ketentuan, peraturan. Kemudian qadar itu adalah secara bahasa hukum, ciptaan, kepastian, penjelasan. Jadi makna iman qada dan qadar adalah yakin dengan penuh keimanan bahwa Allah yang berkehendak kepada semua makhluknya, baik atau buruk, ya cepat atau lambat, semua berlaku pada makhluknya. Karena makhluk itu kan hamba. Hamba itu tentu ada tuannya, ada Tuhannya. Siapa Tuhan? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Tunggu, ada errornya. Ya. Apa ketentuannya? Ya, ketentuan dari qada dan qadar tentu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kadang kita meminta sesuatu, ternyata Allah nggak kasih sekarang ya. Tapi Allah tunda pada kesempatan yang akan datang atau pada saat yang mungkin tepat untuk kita. Karena Allah itu Maha tahu bagaimana kondisi kita. Seperti seorang anak kecil yang dikasih uang 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, tentu dia akan bingung. Sementara bagi orang dewasa yang sudah tahu cara penggunaannya, ya maka uang itu akan digunakan untuk berbagai macam keperluan-keperluan yang sesuai dengan penggunaannya. Sedangkan qadar itu kenyataan. Kenyataannya apa? Selanjutnya, minta tolong dibaca. Ketua. Ya, hubungan antara qada dan qadar. Qada dan qadar selain disebutkan dengan satu makna takdir. Qada adalah ketentuan, sedangkan qadar adalah kenyataan. Hubungan antara qada dan qadar adalah ibarat hubungan rencana dan perbuatan. Firman Allah juga, Pak. Iya dong. Baca. Wa inna syai'in illa ya'lamu khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Biqadarin ma'lum. Dan tidak sesuatu pun melainkan istiqamalah
khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ya, qada dan qadar orang tuh sering sebut takdir ya. Takdir apa sih? Ya takdir itu sebenarnya qadarun. Ya. Qaddara yuqaddiru. Qaddara yuqaddiru takdiran. Jadi, takdir itu ukuran. Ya, ukuran. Qada adalah ketentuan, sedangkan qadar itu kenyataan. Jadi hubungannya adalah kayak rencana dan perbuatan. Kalau A, maka B, maka C, maka D. Seperti itu. Itu rencana besarnya Allah. Maka orang suka bilang, ini mungkin rencana Allah gitu. Nah, rencana Allah berarti ya kodoknya, ketentuan Allah yang berlaku buat makhluknya. Sedangkan kenyataannya itu ya takdir perbuatan yang secara kenyataan terjadi. Jadi singkatnya ya qada itu rencananya Allah ya, sedangkan qadar itu ya rencana yang berlaku. Rencana Allah semua manusia bahagia. Semua manusia mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nggak orang yang nggak mengambil rahmatnya Allah? Ada orang yang ingkar, orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya punya pertanyaan. Ada nggak bagaimana pendapat kalian? Apakah ada takdir buruk? Takdir buruk ada nggak sih? Takdir buruk. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Takdir buruk adalah atau ada nggak takdir buruk? Apakah semua takdir itu baik? Silakan. Pak, saya mau coba. Oke. Enggak sih Pak, nggak ada. Tapi kayak cobaan aja itu tuh. Apa ya? Cobaan aja. Ya, boleh lah. Pak. Saya mau nanya, Ya, silakan. ada nggak sih Pak takdir buruk kematian itu buruk nggak sih? Ini kamu nanya apa saya nanya? Menurut saya tapi kalau meninggal buruk karena saya belum siap, jadi itu takdir buruk. Iya. Oke, kita kumpulin dulu banyak pendapat. Pendapat aja. Tadi Nazma geleng-geleng Pak, kayaknya dia pengen ngasih saran deh Pak. Oke, silakan Najma. Najma geleng-geleng dengerin lagu. Gitu ya. Najma Namira mau ngomong. Enggak, Pak. Oh, ya udah kalau enggak mau. Safira kayaknya. Takdir buruk ada enggak menurut kamu? Ada, Pak. Ada. Alasannya ada? Ya, kan takdir, Pak. Aduh. Iya. Kok gitu sih jawabannya? Yang lain dong. Kenapa kamu nggak makan? Kan lapar. Terus gimana caranya? Ya nggak tahu Pak, yang penting saya lapar gitu maksudnya. Ini dia jawabannya. Mungkin ada yang mau ngasih jawaban lain? Nggak ada, Pak. Nggak ada takdir buruk. Mungkin itu buruk bagi kita, tapi bagi Allah ada hikmah di setiap takdir yang dikasih sama Allah, baik buruk atau baik takdir baik menurut kita manusia. Tapi kalau menurut Allah itu semua ada hikmah di balik takdir yang kasih ke kita mau. Oh, tuh. Najwa begini. Apa? Najwa gak jelas. Oke. Bisa jadi maksudnya sih Pak. Betul. Najwa betul pendapatnya. Tadi yang bilang takdir buruk tuh kematian. Ya bisa jadi kematian itu buat orang ya. Atau buat siapapun sesuatu yang Kayak misalkan meninggalnya secara su'ul khotimah itu kan berarti takdir buruk. Bisa nggak sih Pak? Takut salah sih. Iya tadi saya coba rangkum ke jawaban-jawaban kalian. Mungkin bisa dibaca di sini. Coba Najwa biar kamu lebih paham. Adakah takdir buruk, takdir baik dan buruk di sisi Allah sama saja, seperti keimanan seseorang atau kekafiran seseorang tidaklah
berpengaruh terhadap kemuliaan Allah. Jika manusia beriman, maka keimanan tersebut akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya sih. Dan jika manusia ingkar, maka balasan keburukan di akhirat untuk dirinya sendiri. Takdir buruk maksudnya adalah karena anggapan manusia, misal sakit, menahun, bencana, tidak lulus ujian, dan sebagainya, kembali kepada sikap manusia terhadap takdir. Jika ia bersabar, maka itu baik baginya. Dan jika ia tidak sabar, lalu ingkar, maka itu buruk baginya. Ya. Nah, itu. Poinnya di situ tadi yang disampaikan Naswa Alisa. Jadi, Allah tuh ngasih semua ke manusia, balik ke penyikapan dia. Kalau penyikapan dia kepada satu yang menimpa dia itu positive thinking, kemudian misalnya si A tuh nggak masuk ke fakultas yang dia senengin, ternyata apa, dia keterima di luar negeri. Saya ada teman-teman yang dulu waktu kan tesnya kan susah tuh, dulu di Libya kan susah tuh, dari 1.000 orang yang keterima 100. Tahun berapa ya, waktu saya masuk tuh luar biasa tuh, persaingannya ketat banget. Dari 1.000 orang 100, berarti 1:10. Dan yang nerimanya cuma satu kelas doang. Saya termasuk yang masuk, alhamdulillah kan. Ternyata ada beberapa teman yang nggak masuk kuliah gitu. Kan kuliahnya beasiswa free dari pemerintah Saudi kan dulu. Dapat uang saku lagi per bulan, enak. Kuliah dibayar. Kayak stan gitu, stan kan digaji kan ya. Nah, dulu teman-teman ada yang nggak masuk. Nah, ternyata takdirnya dia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, dia keterima di Mesir. Keterima di Saudi, wah malah lebih apa ya, kayak lebih bisa beraktivitas luas ya, banyak hubungan relasi dengan orang-orang, teman-teman dari berbagai macam negara, itu luar biasa. Itu ya, jadi Najwa dan teman-teman, tadi kalau kematian gimana sih Pak? Mati itu bagian pendapat mengatakan seperti ini. Manusia itu kan ada ruhnya, roh itu nyawa. Roh itu tersiksa sebenarnya dengan adanya kita. Kita harus sekolah online lagi, Zoom, mata pedes, tugas banyak gitu ya. Nggak bisa kemana-mana. Roh itu tersiksa. Gitu ya. Roh itu kan maunya dekat sama Allah. Nah, ketika roh ini balik lagi, dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh ini senang. Senangnya apa? Dia balik sama kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, roh ketika berada dalam diri kita kan dia tersiksa karena ya harus ngikutin pola hidup kita, bangun pagi dan sebagainya. Ya, sehingga kalau kita melakukan kebaikan, roh senang. Kalau melakukan dosa, ruhnya nggak senang, karena nanti roh itu yang akan, ruhnya kita nih, jiwa kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jika di alam kubur gimana? Banyak dosanya, banyak pahalanya kan gitu. Itu Najwa. Jadi kalau ada orang yang bunuh diri, mengakhiri segala macam susahan dunia, itu pikiran yang bodoh. Kenapa? Dengan matinya dia itu bukan urusan selesai, justru menambah panjang sengsaranya dia nanti di alam kubur. Di alam kubur belum selesai, nanti di akhirat tambah panjang. Kan nanti Allah bakal nanya, kamu kenapa? Kamu udah dikasih nyawa, dikasih badan, kok malah kamu lukain, malah kamu bunuh diri? Kamu gak bisa beramal baik. Itu akan ditanyain terus-menerus tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pikiran-pikiran yang negatif itu balik ke diri kita ya, tentang penyikapan takdir itu sendiri. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusiin lagi? Aku mau nanya, masih Silakan. belum ngerti. Tadi Silakan. kan Ibu nanya itu kan yang kalau meninggal dalam keadaan suul khatimah itu gimana? Itu takdir buruk atau bukan? Soalnya kan kita kalau misalnya udah meninggal tapi dalam keadaan suul khatimah kan menurut kita itu pasti buruk. Tapi kita nggak bisa sabar lagi soalnya udah meninggal kan. Iya, jadi gini, Allah itu dalam hadis ana inda dhanni abdi bi, aku itu tergantung bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Ya, kalau seorang hamba menyangka aku dengan baik, maka baik. Kalau bersangka dengan buruk, maka buruk. Persangkaan kita ya doa yang banyak,
supaya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Maka orang akan meninggal dalam persangkaannya itu, dalam doanya yang baik-baik itu. Seperti itu. Nah, misal kamu ngelihat orang OD, ya, overdosis misalnya, dia mati. Sebenarnya proses dia mati itu ada fase atau ada jarak yang sebenarnya Allah kasih kesempatan manusia itu buat taubat kan? Kasih kesempatan buat taubat. Artinya sebelum dia OD kan mungkin dia sudah sakau berapa bulan, berapa tahun yang lalu kan. Nah, orang yang punya pikiran kan, oh ya ini nggak baik, saya harus kesini, seperti itu. Saya harus merubah. Cuman kan orang banyak terkalahkan dengan hawa nafsunya itu. Seperti itu. Itu kalau kaitannya dengan suul khotimah ya. Suul khotimah tuh mati dalam kondisi maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang beriman kan doanya, ya Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Ya Allah hidupkan aku hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna ya, buat diri, keluarga, buat orang banyak. Seperti itu. Nah, kalau orang ngira, oh itu dia meninggal OD, dia meninggal bunuh diri, dia meninggal misalnya tersangka korupsi misalnya. Itu persangkaan orang. Artinya sejauh mana kemudian di akhir hayatnya dia iman sama Allah apa enggak? Dia ngucapin la ilaha illallah apa enggak? Kan ada itu tuh, tahun berapa tuh yang gembong narkoba tuh? Freddy Gunawan ya, tahu nggak? Ada kisah ini, saya cari dulu sebentar. Oh, Freddy Budiman. Sorry. Saya bisa share ya. Ini sekedar ini aja. Sekedar tambahan. Artinya gini. Ini dia gembong narkoba nih. Penyelundupannya banyak nih. Tapi menjelang eksekusi, karena biasanya dalam kriminalitas itu ada batas tertentu yang akhirnya dia dihukum mati karena efek yang ditimbulkannya sudah terlalu parah. Nah, beberapa saat sebelum eksekusi itu berlangsung, dia taubat. Tuh pakaiannya Islami, dia ini. Akhirnya takdir Allah ya wafat ya. Wafatnya juga nih dimakamkan di Surabaya. Seperti itu. Akhirnya sebenarnya apa maksud dibalik itu, Allah tuh kasih kita otak, kasih kita akal buat berpikir. Kalau saya ngelakuin ini berarti nggak baik, saya ngelakuin ini berarti baik. Maka Allah ngasih ada surga dan neraka. Nah, kita pilih nih, kita pilih kemana? Kita mau pilih yang baik apa yang buruk? Kita pilih, hidup kan pilihan ya, Aisyah ya. Mau milih yang mana nih? Mau yang jalur yang kanan atau yang kiri? Mau yang baik apa yang buruk? Seperti itu. Jadi balik lagi ke kita. Nah, misalnya tadi mati dalam kondisi suul khotimah, kan secara umum mungkin orang lain yang menyangka itu suul khotimah, tapi siapa tahu ketika dia menjelang dicabut nyawanya dia ngucapin la ilaha illallah, dia bertobat, misalnya sehari sebelum itu dia tobat, diterima tobatnya kan nggak tahu. Kayak kisah itu tuh, kisah dulu yang di hadis-hadis itu, kisah orang yang membunuh 100 orang ya. Pernah dengar ya ceritanya dulu ya? Pernah dengar nggak kalian? Yang pembunuh 100 nyawa. Pernah dengar ya? Belum? Pernah? Kisah pernah dengar? Belum. Jadi kisahnya gini, ada gembong. Gembong tuh orang yang pekerjaannya bunuh orang. Dia sudah membunuh 99 orang. 99 nyawa. Kalau dalam Islam kan membunuh itu udah dosa besar. Nah, satu hari nggak tahu kenapa dia tuh pengen berhenti. Saya mau tobat aja lah. Udah selesai, udah lelah dengan hidup yang seperti ini, hidup dalam maksiat, dia pengen tobat. Nah, dia ketemu dengan nanya kepada seorang guru, wahai guru, gimana
saya ini udah banyak dosa, saya pengen tobat, saya membunuh 99 orang. Apakah Allah kira-kira mau ngampuni dosa saya apa enggak? Kemudian apa jawaban guru itu? Ya, guru itu ngelihat, wah ini 99 udah kebanyakan dosanya. Ya, terus dia bilang, wah dosamu sudah terlalu besar, Allah nggak bakal ngampunin kamu. Wah marah ini orang yang nanya itu, marah diambil pedangnya, gurunya dibunuh lagi. Genap 100 orang. Nah, berhari-hari dia berpikir gimana ya. Akhirnya ada orang yang nunjukin, coba kamu pergi ke tempat sana, ada guru yang terkenal ya. Ketika pergi ke sana, dia tanya, saya ini sudah membunuh 100 orang, adakah mungkin jalan Allah mau mengampuni saya udah pengen istirahat lah, udah lelah, udah pengen tobat. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, guru ini bijaksana. Insya Allah Allah akan ampuni kamu, tapi dengan syarat kamu harus tinggalin tempat kamu sekarang, karena tempat kamu itu banyak orang-orang yang teman-teman kamu bisa ngajak balik lagi ke maksiat, ke dosa kamu. Kamu pindah ke sana, karena wilayahnya orangnya baik-baik. Kamu pindah ke sana biar terkondisi dengan kebaikan-kebaikan orang seperti itu. Nah, pergilah orang ini. Pergi di tengah jalan, dia mati. Allah wafatkan. Sudah mati. Ini dalam hadis sahih ya, riwayat Muslim. Nah, ketika mati itu diceritakan oleh Rasulullah SAW, Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Nah, malaikat azab tuh bilang, wah ini orang dosanya udah kebanyakan, dia membunuh 100 orang. Ini layak dapat azab kubur. Ya, nanti masuk neraka. Terus apa yang terjadi? Malaikat rahmatnya bilang, oh nggak bisa. Ini orang ini meskipun dosanya banyak, dia sudah tobat. Ya, kalau dalam Islam kan tobat itu menghapuskan semua kesalahan. Total, 0 jadi kesalahan. Nah mereka nggak selesai tuh. Selesai, akhirnya Allah ngutus lagi 1 malaikat. Gimana caranya nih agar sengketa ini selesai? Terus Allah memerintahkan ukur wilayah kebaikan dia sama wilayah keburukan dia. Jadi tempat dia ke zaman dulu ketika belum tobat sama tempat kematian dia ke arah orang-orang yang perkampungan yang orang baik-baik. Jadi diukur mana daerah dia maksiat sama daerah dia pengen tobat. Ternyata apa yang terjadi? Wilayah yang dia tobat itu lebih luas daripada wilayah yang dulu dia maksiat. Jaraknya itu. Akhirnya apa? Allah ampuni dia dan dia dimasukin ke surga. Luar biasa. Ini orang belum sholat, belum puasa, belum zakat. Luar biasa. Jadi nggak punya amalan apa-apa. Kenapa? Maksudnya wilayah gimana? Jarak rumah dia, ya, jarak rumah dia ke tempat baru yang mau dituju. Jadi misalnya ke wilayah tadi kan gurunya nyuruh ke perkampungan yang orangnya baik-baik ya. Nah, jadi jaraknya tuh lebih luas ke perkampungan orang yang baik-baik itu. Jadi hanya jarak jarak maksiat sama jarak hijrahnya dia. Gitu ya Aisyah ya. Jadi itulah fungsinya akal kita buat berpikir, oh kalau ngelakuin kayak gini dosa ya, saya harus tobat, saya harus berubah. Nah, kadang orang itu tertipu dengan hawa nafsunya, dia nggak mikir panjang ke depan, yang penting dia seneng ya. Padahal ya itu dosa yang dia lakukan. Itu Aisyah, Sabrina bisa dipahamin. Iya Pak, makasih. Ya, ada lagi sebelum dilanjut? Ada yang nanya? Kita biasanya nanya kita. Kita nggak nanya. Mbak, lanjut ya. Nah, dalam Al-Quran itu makna kodo dalam Al-Quran itu hukum, ya, putusan.
mewujudkan atau menjadikan kehendak perintah. Ini makna qada. Hukum keputusan mewujudkan menjadikan kehendak perintah. Nah, dalam hadis diterangkan di sini antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ya. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Tolong dibaca rapih. Rapih. Baca ti. Makna kod. Yang mana, Pak? Prank. Ini dia. Yang ini. Ya. Makna qadar dalam Al-Quran. Yang pertama, mengatur atau menentukan sesuatu menurut batasnya. Batas-batasnya ada di Quran Surat Fussilat ayat 10. Yang kedua, ukuran. Ada di Surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang ketiga, kekuasaan atau kemampuan. Ada di Surat Al-Baqarah ayat 236. Terus ada ketentuan atau kepastian di Al-Mursalat ayat 23. Terus yang terakhir, perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Ada di Al-Qamar ayat 49. Oke, itu makna qadar dalam Al-Quran. Nah, ini dalil iman kepada qada dan qadar. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Surat Al-A'la ayat 3. Surat Al-A'la, kalian hafal nggak surat Al-A'la? Apalah kelas 12. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Open itunya, mic-nya. Sabbihisma rabbikal. Belum? Baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Mana suaranya? Satu, dua, tiga. Sabbihisma rabbikal. Terus. Alladzi. Pak, lupa semua, Pak. Kebanyakan rumus. Aduh. Yuk, nih saya bantu. Dibantu. Yuk, biar kita hari ini ngaji. Di 1, 2, 3 dibaca di situ masing-masing ya dengan suara yang paling bagus. Bismillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi jama'a faja'alahu ka'an ahwa. Fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruhu lil yusra. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Terus macet. Ayo. Wayatajan alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka dzakara isma rabbih fasalla tu'minuna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza la fi Alhamdulillah. Jadi ingat surah Al-A'la. Surat Al-A'la. Walladzi qaddara fahada. Lanjut ya. Sebentar lagi.
Nah ini proses penciptaan manusia itu disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis proses penciptaan manusia itu adalah ini. Panjang ya. Tolong dibaca Nazma. Nazma, ayo baca Nazma, semangat. Ini Pak. Iya, banyak ya, tapi nggak Iya. semua, nanti saya stop di tengah. Ya. Terjemah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa nutfah, sperma, lalu menjadi alaqah, gumpalan darah, selama 40 hari lalu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging. Pada waktu yang sama pula 40 hari lalu Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Ia juga diperintahkan untuk menulis 4 perkara: rezeki, ajal, amal, sengsara, dan bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya seseorang beramal. Oke, stop. Terima kasih. Jadi poinnya adalah manusia itu akan mengalami 4 fase di sini. Ya. 4 fasenya adalah yang pertama berupa sperma 40 hari ya, pertemuan antara indung telur dan laki-laki yang sah ya, secara pernikahan yang sah. Kemudian setelahnya berupa darah selama 40 hari. Kemudian berupa daging dan peniupan ruh selama 40 hari. 40, 40, 40 jadi berapa? Ini orang akuntansi nih apa? 40, 40, 40. Berarti ini akuntan calon. Berapa sih? 100? 120. Iya, 120. Jadi 120 itu berarti bayi umur 4 bulan. 4 bulan ya. Karena 4 kali 3, 120. Nah, maka pendapat yang mengatakan dalam fikih itu orang akan disebut dia orang atau bernyawa ketika sudah 4 bulan itu bayi. Maka bayi kalau sudah 4 bulan ke atas itu dalam kandungan tidak boleh digugurkan. Nah, seperti itu. Apalagi aborsi. Ya. Bagian ada yang mengatakan kalau sudah umur 4 bulan ke atas itu haram hukumnya. Nah, yang berselisih pendapat itu kalau usianya di bawah 4 bulan. Ya, misalnya seminggu, 2 minggu, sebulan misalnya. Karena pergaulan yang bebas, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia di luar pernikahan hamil misalnya, terus digugurkan. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa kalau setelah 4 bulan hukumnya haram. Sebelum 4 bulan itu meskipun berselisih, ada yang nggak boleh, ada yang boleh, tapi mayoritas ulama menghukumi tetap haram karena itu calon manusia. Tetap saja itu calon manusia, hukumnya haram. Nah, kasus itu akan berubah ketika misalnya seorang ibu yang janinnya misalnya keguguran. Kan ada janin yang nggak berkembang, biasanya ibu-ibu tuh. Mungkin saudara kalian atau siapa ada. Umur sebulan, umur 2 bulan, itu kan akhirnya harus dikuret ya. Seperti itu. Nah, kalau membahayakan ibunya, ya harus digugurkan, ya, harus diambil. Ya. Kalau yang udah berupa bayi, misalnya umur 6 bulan, 7 bulan, ya diangkat dari rahimnya. Entah melalui operasi sesar atau melalui induksi, biasanya seperti itu. Ya, kemudian malaikat menuliskan 4 hal: rezeki, ajal, pekerjaan, sengsara, atau bahagia. Lalu surga dan neraka. Nah, ketika manusia ada di dalam kandungan itu ditulisin rezekinya kayak apa, ajalnya di mana, kapan, pekerjaannya apa, hidupnya sengsara atau bahagia. Ini yang disebut qada. Qada artinya rencana-rencana Allah secara umum.
Nah, kapan rencana manusia itu nyambung dengan rencananya Allah, ya terjadi itu. Tapi kalau rencananya manusia nggak nyambung dengan rencananya Allah, ya nggak terjadi. Contoh gini, sebenarnya ya kalau diambil pelajaran dari hadis ini, Allah tuh maunya nih buat kita semua tuh baik, ya kan? Semua tuh baik, tinggal kita ngejalaninnya kayak apa. Allah tuh pengen, kan Allah menciptakan makhluknya tentu karena Allah tuh sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kan Allah Maha Penyayang. Semua makhluknya dikasih, semua makhluknya yang memang ada syarat diciptakan. Orang Barat, orang Nasrani, orang semua dikasih rezeki juga dikasih. Cuman Allah juga punya sifat Ar-Rahim yang hanya orang-orang beriman saja yang dikasihi nanti di akhirat. Seperti itu. Misalnya Allah sudah tulis kodoknya, ya, undang-undangnya atau rencananya Allah tuh baik buat si fulan, si hamba ini. Misalnya kamu kelak akan sukses kalau kamu jadi orang yang seperti ini. Ternyata si fulan ini nggak mau, dia malah ngikutin arahnya sendiri. Dia nggak mau berislam, dia nggak mau misalnya bertobat, dia nggak mau belajar, dia nggak mau bekerja, dia malah melakukan hal yang menyimpang. Ya sudah, dia sesuai dengan kemauannya dia. Seperti itu. Ini pelajaran dari hadis. Terus ini macam-macam takdir, ada dua. Ya. Yang pertama mu'allaq dan mubram. Mungkin bisa dibaca. Siapa ya? Naila deh. Naila, udah baca belum Nay? Belum, Pak. Yang mana? Yang itu, yang ada di layar. Dua-duanya, Pak. Ya. Pembagian takdir yang pertama mu'alaq terkait dengan usaha manusia bisa diperjuangkan. Contohnya Budi ingin menjadi dokter, lalu ia bersungguh-sungguh belajar dan kuliah. Dan takdir Allah, Budi akhirnya lulus menjadi seorang sarjana kedokteran. Kemudian yang kedua mubram, tidak dapat diusahakan oleh manusia, sudah ditetapkan Allah. Contohnya seseorang terlahir menjadi bangsa Cina, Indonesia, suku Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Yang sudah ditetapkan Allah tidak bisa dirubah. Baik, takdir itu ada mu'allaq. Mu'allaq itu tergantung usaha manusia. Artinya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan usahanya. Misalnya di sini si Budi pengen jadi dokter, atau si B pengen jadi pengusaha, pengen jadi arsitek, ya, pengen jadi macam-macam lah. Nah, dia kuliah di situ, belajar juga di situ, sesuai dengan jurusannya. Ya, insya Allah dia akan mencapai tujuannya. Ya, maka dalam pepatah Arab yang terkenal, mansaro ala darbi wasola. Siapa yang jalan melewati jalur yang semestinya, dia bakal sampai ke tujuannya. Tapi kalau dia jalan nggak lewatin jalur, belok, ya nggak nyampe-nyampe. Itu poin itu yang penting. Jadi terkait dengan usaha manusia dan bisa diperjuangkan. Itu namanya takdir mu'allaq. Nah, yang kedua, ada yang disebut takdir mubrom. Apa itu? Takdir yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang terlahir menjadi bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, Jerman, Inggris, Cina, dan sebagainya, atau suku Jawa, Padang, dan sebagainya. Ya kita nggak bisa milih, orang kita terlahir udah seperti ini. Itu takdir mubrom. Maka kalau ada yang bilang, takdir tidak bisa berubah, ya takdir mubrom ini yang nggak bisa berubah. Ya kan? Nggak mungkin kan Aisyah langsung berubah jadi orang Cina gitu. Aisyah orang Cina ya? Aisyah Nadia orang apa? Orang Padang? Nggak bisa. Orang apa? Tebak, Pak. Betawi, ya. Bukan. Apa ya? Kalimantan kayaknya. Kayak ada. Bukan. Orang Jawa Sunda. Iya. Nah, seperti itu ya. Terus
Ini contohnya, orang bodoh tapi terus belajar akhirnya pandai. Orang miskin, rajin kerja, giat, semangat, doa, ibadah, kaya. Sukses duniawi perlu perjuangan. Terus, nah kalau takdir mubram gini, matahari bersinar, ya. Terus jenis kelamin bayi, maut, pasang surut air laut, kapan seorang memiliki keturunan, kapan hari kiamat, nggak ada yang tahu. Ini semua urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini ajal manusia nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Seperti itu. Nah, ini beda antara nasib dan takdir ya. Beda antara nasib dan takdir. Takdir bisa apa? Nasib bisa dirubah. Nasib itu sebenarnya takdir mu'allaq. Bisa dirubah. Nasib bagian dari takdir. Sedangkan yang disebut takdir itu biasanya takdir mubrom. Yang nggak bisa berubah. Ini sehingga orang bilang takdir nggak bisa dirubah ya takdir yang mubrom. Gitu ya. Hubungannya apa? Antara takdir dan usaha. Manusia diperintahkan untuk berusaha ya. Tidak berpangku tangan. Jika manusia ingin kaya ya harus kerja, giat, semangat ya, dengan maksimal, lalu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini nanti akan kita bahas pekan depan. Saya pikir cukup materi sampai bab takdir tadi. Mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan atau apa sesuatu yang belum dipahami? Paham ya? Paham. Minta tolong disimpulkan dikit aja. Afra. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Ya, tunggu. Apa ya? Kalau kode itu ketentuan atau hukum, kalau qadar itu kenyataan. Jadi hubungannya itu ibarat rencana dan perbuatan. Iya, baca ya. Ya, baca. Tapi baca catatan saya. Sip. Bagus. Siapa lagi? Simpulin. Oh, gini-gini, Pak. Ya, silakan. Nadifa kayaknya. Serius, Nadifa. Ayo, sampaikan yang kamu pahamin. Saya pahamnya ini, Pak. Selebihnya nggak paham. Nggak apa-apa. Silakan, Nadifa. Div. Woi, ngomong, woi. Apa, Pak? Ya, apa yang bisa kamu simpulin? Dikit nggak apa-apa. Nggak tahu apa saya. Astagfirullahaladzim. 1 jam saya ngomong, kamu nggak tahu. Dikit aja, dikit. Yang awal-awal paling Pak tadi. Yuk, ya emang semua awal-awal yang paham. Sini nggak paham. Yang kalau misalkan takdir itu nggak ada yang buruk gitu Pak. Terus? Itu dari manusianya aja yang beranggapan kayak gitu. Oke. Sip. Terima kasih. Mungkin yang akhir-akhir. Yang bagian-bagian akhir. Siapa nih? Rania. Iya, Pak. Ayo simpulin. Pembagian saya nyatain pembagian takdir doang. Ya udah, yang diingat dah. Pembagian takdir itu ada mualak sama mubram. Kalau mualak itu yang usaha manusia. Oh, jidatnya doang yang kelihatan. Nggak apa-apa, Pak. Bisa diperjuangkan. Apa-apalah, saya nggak kelihatan. Kenapa? Ya, majuan sini ke atasan dikit. Bentar, Pak. Jangan-jangan dia lagi makan. Enggak. Oh, enggak. Ayo. Tentang apa? Mualak itu bisa diperjuangkan. Bisa kalau mau jadi dokter bisa sungguh-sungguh belajar. Kalau mubram itu tidak dapat diusahakan, misalkan udah takdirnya lahirnya itu jadi bangsa Cina gitu. Oke, sip. Benar. Terima kasih.
Satu lagi lah, terakhir lah. Siapa ya? Diva. Where Yap. are you? Silakan Diva, ngomong. Kesimpulan yang bisa kamu pahamin. Yang hikmah boleh kan, Pak? Boleh. Yang saya ingat paling itu kayak apa sih, biar jadi pelajaran, biar kita bisa lebih sabar lagi, terus biar kita bersyukur gitu. Terus apa ya, biar kita nggak sombong gitu kan, ya gitu deh Pak. Oke deh. Oke, terima kasih. Diva. Terakhir, Inkan. Yang takdir mualaf sama mubrom, Pak. Boleh, silakan. Kalau misalnya takdir mualaf itu kita bisa diusahain sama manusia. Contohnya kayak yang dulu nih pas SD nilainya jelek atau belum paham-paham banget. Terus nanti pas SMP dia harus lebih berusaha lagi. Nah itu mualaf. Jadi maksudnya bisa diubah gitu dengan usahanya kita. Terus kalau misalnya mubrom itu nggak bisa diubah. Contohnya kayak gender yang udah pas kita lahir kan kita perempuan atau laki-laki nggak bisa diubah lagi. Terus habis itu umur, rezeki. Rezeki bisa ya Pak? Rezeki bisa deh. Ya, jadi itu kesimpulannya. Ya udah, tidak cukup. Masih ada waktu buat istirahat lah. Nanti materinya saya upload di GCR. Mungkin ada ya kayak biasa. Tugasnya ntar aja lah. Santai-santai aja. Oke, kita tutup mungkin dengan berdoa. Dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk.